Baik, kita lanjutkan materi kita. Yang berikutnya adalah internal rate of return, atau sering disebut sebagai IRR. Ya. Nah, di dalam internal rate of return kita menyebut IRR itu karena IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Jadi, artinya jika nilai IRR ini lebih besar dari modal, maka otomatis proyek tersebut bagus. Jika nilai IRR itu kurang, maka otomatis jelek. Ngapain Anda capek-capek bikin proyek kalau ternyata uang yang Anda simpan di bank itu jauh mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan Anda menjalankan proyek tersebut. Ya kan? Kalau Anda taruh aja tuh uang di bank berbunga sekian persen ya. Tetapi dengan membuat proyek, Anda bikin pabrik, gaji orang, ternyata uangnya hanya berkembang kecil. Untuk apa? Gitu. Makanya orang akan menghitung internal rate of return. Di dalam tabel internal rate of return itu ada beberapa kolom. Yang pertama adalah tahun. Yang kedua adalah cash out. Cash out adalah uang yang Anda keluarkan. Ya. Di tahun ke-0, uang yang kita keluarkan adalah modal yang diperlukan untuk membangun usaha tersebut. Misalkan 133.630.000. Uang ini dipakai untuk apa? Biasanya untuk investasi itu dipakai untuk membeli mesin, membeli peralatan, membeli tanah, membangun, ya. Ini investasi. Jadi uang yang pertama Anda keluarkan untuk membangun usaha tersebut. Lalu, untuk tahun pertama sampai tahun kelima dari mana? Biasanya ini didapat dari tabel amortisasi atau tabel angsuran ke bank. Di dalam tabel angsuran ke bank itu kan ada yang namanya pinjaman, ada yang namanya apa lagi? Bunga, ada yang namanya angsuran pokok. Nah, yang Anda taruh di sini itu adalah angsuran pokok. Jadi pada saat Anda mengangsur ke bank katakanlah per tahun 10 juta, bunganya misalkan 2 juta, berarti angsuran pokoknya 8 juta. Nah, ini adalah tabel angsuran pokok setiap tahun yang Anda bayarkan ke bank. Karena barangkali Anda mendapatkan 133 juta ini minjem dari bank, otomatis Anda harus membayar bunganya. Jadi untuk tahun ke-0 diperoleh dari tabel total investasi. Untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 diperoleh dari angsuran pokok pada tabel amortisasi. Oke. Cash in, duit yang masuk. Duit yang masuk ke perusahaan Anda itu yang pertama Anda dapat dari laporan rugi laba, atau kita sering menyebutnya income statement. Ingat, income statement itu digunakan untuk menghitung laba bersih. Nah, income statement Anda dapatkan dari tabel tersebut. Untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk depresiasi tetap Anda dapatkan dari tabel total depresiasi. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berikutnya adalah Anda menghitung net cash flow atau NCF. Net cash flow itu rumusnya adalah cash in dikurangi cash out. Uang yang masuk dikurangi uang yang keluar. Sehingga rumusnya adalah net cash flow adalah cash in dikurangi cash out sama dengan net profit ditambah depresiasi dikurangi cash out. Berarti ini kan negatif 133 juta didapat dari 0 tambah 0 dikurangi 133 juta. Dapat minus 133 juta sekian. 16 juta dapat dari mana, Pak? 13.760.000 ditambah 9.900.000 dikurangi 7.261.000. Dapat ini. Ini dapat dari mana, Pak? Ini ditambah ini dikurangi ini. Dapat ini. Ini tambah ini dikurangi ini. Dapat ini. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan net cash flow. Pemasukan
dikurangi dengan pengeluaran. Berikutnya, ada yang disebut dengan discounted cash flow. Discounted cash flow adalah salah satu metode untuk menghitung proyek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa tahun tertentu. Disebut discounted cash flow atau arus kas yang terdiskon karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasi arus dana di masa yang mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Dalam tabel ini, discounted cash flow-nya itu ada dua, berkisar antara 18% sampai 30%. Ini tergantung kepada jenis bisnisnya. Misalkan bisnis restoran antara berapa persen sama berapa persen. Bisnis apa lagi? Pertambangan antara berapa persen sama berapa persen. Jadi tergantung jenis bisnisnya. Itu lain-lain. Makanya discounted cash flow dalam kasus ini antara 18% sampai 30%. Nah, di dalam internal rate of return nanti kita akan hitung berapa total IRR-nya. IRR biasanya dibandingkan dengan MARR, MAR. Dalam kasus ini diketahui MAR-nya adalah 20%. Kalau misalkan Anda ditanya apa itu MAR? MAR itu adalah minimum attractive rate of return. Ya, minimum attractive rate of return. Apa itu minimum attractive rate of return? Adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang menarik. Ya, tingkat pengembalian suku bunga minimum yang menarik. Oh, video ini mati lagi. Nah, tingkat pengembalian suku bunga yang menarik ini nanti Anda akan bandingkan dengan IRR. Kalau IRR-nya ternyata lebih besar daripada MARR, bisnis itu bagus, visible. Tapi kalau IRR-nya kurang dari MARR, jangan diterusin. Simpan aja tuh duit di bank. Gitu kan? Ngapain amat Anda capek-capek ngegaji orang, kemudian buka usaha, ternyata uangnya hanya berkembang nggak signifikan. Gitu. Nah, jadi MARR itu adalah apa? Minimum attractive rate of return. Nilai rate of return itu nilai pengembalian dari suatu bisnis. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini ada DCF, discounted cash flow. Saya singkat menjadi DCF. Oke. DCF rumusnya adalah 1/1 plus 18% pangkat 1 dikali NCF di tahun ke N. Berarti kalau sekiranya Anda ingin mencari, mohon maaf, untuk di tahun ke-0 ini dianggap sama dengan net cash flow ya, diinisialisasi namanya 133 630 000 133 630 000. Anda mulai di tahun pertama. Nah, untuk memulai tahun pertama gampang. Ya. Kalau misalkan Anda mulai tahun pertama berarti 1/1. 18% kan 0,18. 18 dibagi 100 plus 0,18. Karena tahun pertama, maka dia pangkat 1. Gitu. Kemudian hasilnya dikali dengan net cash flow. Berarti 16.419.230. Sehingga di sini saya mendapatkan 13.914.602. 13.914.602. Untuk tahun kedua gimana? Gampang. Untuk tahun kedua 1 plus 0,18 kan 1,18 ya enggak?
Karena tahun kedua berarti dia dipangkatkan 2. Ya. Berarti 1,18 kali 1,18. Baru dikalikan ini 32 46 466 335. Sehingga di sini didapat berapa? Saya 23 316 816. 23 316 816. Begitu seterusnya. Untuk tahun ketiga gimana? Ganti pangkat di 3. 1,18 kali 1,18 kali 1,18. Untuk tahun keempat pangkat 4. Untuk tahun kelima pangkat 5. Ya. Lalu bagaimana yang 30%? Ini kan yang 18%. 30% caranya juga sama. Cuman bukan ditambah 18%. Ditambah 30%. Sehingga untuk menghitung ini 1/1,3 pangkat 1 ya. Kemudian dikali 16 419 230. Gitu. Di sini saya dapat 12 630 177. 12 630 177. Bagaimana untuk tahun kedua? 1,3 pangkat 2. Tahun ketiga pangkat 3 dan begitu seterusnya. Di tahun kedua saya dapat 19 210 849. 19 210 849. Dan begitu seterusnya. Tahun ketiga saya dapat 20 809 168. 20 809 168. Di tahun keempat saya dapat di tahun ketiga yang 30% 15 562 189. 15 562 189. Coba perhatikan nah. Setelah dapat sampai sini, maka Anda totalkan. Perhatikan. Anda totalkan dari atas. Berarti minus 133 juta ditambah 13 juta sekian, ditambah 23 juta sekian, ditambah 20 juta sekian. Ingat yang atas ini negatif. Sehingga di sini dapat totalnya berapa? Dalam kasus ini, saya totalnya ternyata masih minus 33 181 708. 33 181 708 minus, masih di dalam kurung. Yang satunya lagi 58 718 165. 58 718 165 minus dalam kurung. Sebenarnya bisnis ini nggak terlalu bagus ya. Ya. Nah, ada setelah dapat ini dalam kurung ini negatif. Sekarang MARR-nya kan diketahui 20%, ini diketahui. Pokoknya IRR-nya harus di atas itu. Kalau kurang dari situ jelek. Sekarang kita hitung IRR-nya. Untuk menghitung IRR ada rumusnya. Nih. Discounted cash flow yang terkecil kan antara 18 dan 30. Maka rumusnya adalah 18% ditambah total DCF 18%. Mana? Ini dibagi total DCF 18%, ini dikurang total DCF 30%, ini negatif. Ya enggak? Dikali 30% dikurangi 18%. Sehingga kalau misalkan saya tulis 18% ditambah 18% minus 33 18178 minus 33 181 708 dibagi minus 33 181 708 dikurangi minus 58 718 16 dikali 30 kurang 18 berapa? 12 dikali 12%. 12% itu kan 12 per 100.
Berarti 0,12. Hitung. Ternyata ujung-ujungnya saya hanya dapat 2,4%. Artinya IRR saya kurang dari MARR. Kenapa? 2,4% kurang dari 20%. Ngapain Anda capek-capek bikin bisnis? Ya, taruh aja tuh duit di bank, maka akan berkembang 20%. Itulah yang disebut dengan internal rate of return. Silakan dicatat.